Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah silsilah pertama. Ini adalah episode 1 dari rangkaian pelajaran kita insyaallah taala bersama kitab yang sangat fenomenal, kitab yang sangat terkenal yang kita namakan, dikenal di Nusantara bahkan di dunia internasional, itu kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sesi 1 ini insyaallah taala kita akan sedikit, tentunya kita sangat butuh dengan ta'arufan, atau kita akan kenal, kita akan mengupas sedikit tentang kitab ini, tentang metode yang dipakai di kitab ini, tentang betapa pentingnya kitab ini untuk kita pelajari. Pertama, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kitab ini adalah yang pertama karena kitab ini mengandung atau mengumpulkan di dalamnya secara global tentang ilmu nahwu. Jadi bahasa Arab itu khususnya tentang grammar, tentang tentang istilahnya itu apa, bahasa grammar kita ya kaidah ya. Bahasa Arab itu dibagi menjadi 2, grammar dan hiwar. Ini bisa dibilang juga pembagian metode di dalam belajar bahasa Arab. Jadi ketika kita, ini sangat penting ya, kita tahu mukaddimah ini sebelum kita masuk ke kitab. Kita harus mengerti dan faham. Ketika kita mengatakan belajar bahasa Arab, apa yang dimaksud dengan belajar bahasa Arab? Belajar bahasa Arab, kadang-kadang orang bingung. Belajar bahasa Arab tetapi ternyata tidak bicara bahasa Arab. Belajar bahasa Arab tetapi yang dipelajari terkadang bukan kaidah. Jadi orang bingung. Belajar bahasa Arab itu sebenarnya yang berbicara, belajar ngomong, belajar hiwar, conversation, atau belajar kaidah sih? Kita mengatakan belajar bahasa Arab itu dua-duanya, mau conversation dan mau grammar atau kaidah, itu dinamakan belajar bahasa Arab. Tetapi ini hanya berbeda metode saja. Jadi belajar conversation ini sebenarnya belajar berbahasa, belajar menggunakan bahasa Arab. Sedangkan belajar kaidah itu belajar tentang ilmu bahasa Arab. Jadi kita sekarang mau belajar berbahasa Arab, alias kita bisa conversation, kita bisa hiwar, kita bisa ngomong, kita bisa kenalan, mengungkapkan apa isi hati kita, walaupun kita tidak tahu kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya. Atau kita ingin mengilmui, kita ingin mengetahui apa aturan-aturan yang ada di dalam bahasa Arab itu, maka kita akan belajar kaidah. Dan di Indonesia, khususnya di Nusantara kita ini, kebanyakan pondok-pondok yang ada di kita dari dahulu itu kebanyakan memprioritaskan apa? Memprioritaskan belajar bahasa Arab itu adalah belajar al-Arabiyah, belajar tentang ilmu bahasa Arabnya. Makanya di sana banyak mereka bisa baca kitab, bisa bahkan menerjemahkan kitab dan menjelaskan kitab-kitab itu, tetapi ketika berbicara bahasa Arab itu
tidak bisa atau yatata'ta, agak mungkin bahkan tidak bisa mengeluarkan berbahasa Arab. Kemudian lahirlah diantaranya saat itu ya Pondok Gontor ya, yang mengutamakan diantaranya hiwar, mengutamakan apa? Conversation. Ya, diantaranya bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Jadi mulai terkenal metode kedua ini yaitu metode hiwar. Tapi sekali lagi pesan yang ingin saya sampaikan adalah apapun yang kita pakai, apapun yang Anda pakai dalam metode belajar bahasa Arab itu, ana harap jangan saling melecehkan, jangan saling merendahkan, jangan saling menghina. Dalami dan sirusi jika Anda sedang belajar kaidah bahasa Arab, entah itu dari matan Ajurumiyah atau dari kitab Mukhtasar, dari kitab Mukhtarat, atau bahkan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Durusul Lughah Al-Arabiyah ini juga dia belajar bahasa Arab itu dengan metode kaidah. Atau Anda belajar hiwar, belajar conversation dengan menggunakan Al-Arabiyah Linasyi'in atau Al-Arabiyah Baina Yaday. Jadi mukaddimah pertama ini kita paham di mana kita. Apakah kita belajar bahasa Arab dengan jalan kanan, yaitu belajar kaidah, atau dengan jalur kiri dengan belajar hiwar. Taib. Kedua, nahu ini atau kajian kita ini insyaallah dia akan sejalan dengan jalan yang belajar bahasa Arab, belajar ilmu bahasa Arab, yaitu belajar kaedahnya. Mukaddimah kedua adalah kita kenalan dengan kitab ini, Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kalau kita di Indonesia sering menyebutnya dengan Matan Jurumiyah. Ustadz kita, kiai-kiai kita, tuan guru kita sering menyuruh kita, ayo belajar Matan Jurumiyah. Tapi yang lebih tepat adalah Ajurumiyah, bukan Matan Jurumiyah, karena penulis ini dari Ajurum, nama tempatnya Ajurum. Karena penulisnya tidak ditahu siapa dia penulisnya, kitab ini subhanallah sangat berkah sekali, sangat terkenal sekali, namun kemudian tidak tahu siapa nama persis penulisnya. Nah, di antara cerita yang tersebar kenapa tidak ditahu penulisnya, kitab ini ditulis oleh penulisnya di bawah pohon, dalam satu waktu dia pengen istirahat, lalu kemudian mandi di sungai, ditinggal kitab ini. Akhirnya ditemukan oleh seseorang, dan itu di tempat itu namanya Ajurum. Jadi dinamakan matan Al-Matnu Al-Ajurumiyah atau Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Ini yang tentang kitab ini. Jadi secara nama dia sangat sangat fenomenal, sangat terkenal. Bisa dibilang tak satupun pondok kecuali dia mengetahui kitab ini. Semua pondok, apapun dia latar belakangnya, apapun dia pegangannya, kebanyakannya pegang kitab ini. Bahkan dulu saya pernah mondok di salah satu pondok di Lombok ini. Anak kira belajar agama itu hanya nahu. Anak pergi mondok itu seolah-olah anak kan pergi mondok itu saat itu MTS, pergi mondok, tetapi kenapa kok pagi, siang dan malam itu yang kita pelajari nahu? Paginya kita i'rab, kemudian dijelaskan. Siangnya kita i'rab, kemudian dijelaskan. Nah, sorenya itu i'rab, kemudian dijelaskan. Malamnya juga i'rab, kemudian dijelaskan. Jadi anak bisa bilang zikir pagi dan petang kita adalah nahu, i'rab. Seolah bahkan apapun pelajarannya, mau belajar fikih, mau belajar waris, mau belajar apapun, pasti di muqaddimah dengan i'rab dulu. Ya, kitabnya kita i'rab dulu. Misalnya belajar matan Jurumiyah dulu. Misalnya babul kalam. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dulu kita, sebelum kita dijelaskan tentang kalimat ini, kita akan meng-i'rab bersama-sama. Contohnya al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu bil wad'i. Al-kalamu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi kita i'rab itu bersama-sama. Tentunya ketika saya datang pertama kali di kampung tidak pernah
mendengar i'rab seperti ini, ana kira orang-orang sedang baca doa. Padahal dia sedang meng-i'rab. Dia sedang i'rab itu menjelaskan status kalimat-kalimat yang di sana. Al-kalamu apa statusnya, kenapa dia dibaca kalamu, kenapa enggak kalami. Itu dia menjelaskan per kalimat. Jadi subhanallah, kitab ini sangat penting. Kitab ini sangat terkenal. Bahkan bukan hanya di pondok-pondok kita di Indonesia. Alhamdulillah, di antaranya kitab ini juga masuk di kelompok kitab-kitab matan yang harus dipelajari seorang penuntut ilmu, yaitu nama kelompok kitab ini adalah Mutun Talibil Ilmi. Kitab Mutun Talibil Ilmi ini yang sekarang mungkin sudah level 5 ya, ada tamhidinya level 1, 2, 3, 4, kemudian 5-nya Bulughul Maram. Nah, nahu ini ada di level 3. Matan Al-Ajrumiyah ini ditaruh di level 3. Nanti insya Allah PDF yang kita akan tampilkan itu kita ambil dari PDF Mutun Talibil Ilmi. Di antaranya yang sangat fenomenal mensyarah kitab ini adalah syarah Al-Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, ini yang ana pegang ini, kitab ini adalah di antara kitab yang mensyarah matan ini, kitab Matan Al-Ajruh, kitab Matan Al-Ajrumiyah. Jadi semua kalangan mengenal kitab ini. Taib. Di antara urgensinya, di antara pentingnya kita mempelajari kitab ini adalah kedua, dia mencakup nahwu secara umum. Yang pertama dari kalam itu kalau bahasa orang modern sekarang jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah itu ya belajar tentang kalimat. Bau belajar bahasa Arab kan tidak mungkin kita akan belajar tentang kalimat yang panjang. Tentu dari sebuah paragraf akan ada kalimat. Dari kalimat akan ada kata. Dari kata ada huruf. Nah, dari komponen terkecil bahasa itu adalah dia huruf. Kemudian kata. Nah, itu kita akan pelajari nanti bagaimana apa standarisasi kalimat itu dibilang kalimat jumlah mufidah. Kalimat yang benar atau kalimat yang lengkap itu kayak apa di dalam bahasa Arab. Dan kemudian kalimat ini susunannya dari apa? Di sana kita akan pelajari dari isim fi'il dan huruf. Taib. Jadi urgensinya kitab ini subhanallah, dia menjelaskan nahwu secara global. Hampir semua pembahasan nahwu itu ada di kitab Matan Al-Ajrumiyah ini. Subhanallah, sangat kecil sekali kitabnya, tetapi jika kita mungkin, jika kita hafalkan dan plus memahami dengan pemahaman yang benar kitab ini, kita akan gampang untuk memahami kitab-kitab panjang yang lainnya. Di antara kitab Alfiyah Ibni Malik. Setelah kita belajar kitab Matan Ajrumiyah ini, sangat disarankan ya itu di antaranya level tingginya adalah kita belajar Alfiyah Ibnu Malik. Ini bait-bait syair yang sampai 1000 bait. Yang sampai 1000 bait. Nah, kemudian di antara urgensi kitab Matan Al-Ajrumiyah ini, khususnya yang belajar di Abu Hurairah, tahu pasti kitab Mukhtasar yang ditulis oleh Ustaz Abu Izzi dari Pondok Mahad Imam Ahmad di Semarang. Ya, subhanallah, ana juga dapat hadiah kitab ini. Setelah ana lihat, subhanallah, maraji saja kita lihat, di antara referensi pertama beliau untuk menulis kitab itu adalah Matan Ajrumiyah. Kemudian di antara referensi kedua, 3, dan 4 itu adalah syarah-syarah Matan Ajrumiyah. Dan setelah ana melihat isinya, saya penasaran dari Matan Ajrumiyah dan dari syarah-syarahnya Matan Ajrumiyah, di antaranya syarah Dahlan, kalau bahasa kita di pondok itu syarah Dahlan, yaitu Mukhtasar Jiddan namanya. Kemudian Al-Kawakib, kemudian beberapa syarah dari, termasuk syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, ana penasaran lihat isinya. Subhanallah, bisa ana bilang sebenarnya kitab Mukhtasar ini sebenarnya kitab Matan Ajrumiyah yang dibagankan, yang dibuatin bagan
kemudian ditambahkan dari syarah-syarahnya, kemudian ditambah sedikit-sedikit. Jadi kitab Mukhtasar ini juga subhanallah ternyata sangat bisa dibilang marja utamanya itu adalah matan Ajurumiyah. Jadi kitab yang akan kita pelajari ini betul-betul memang kitab fenomenal. Betul-betul memang kitab yang sangat penting khususnya bagi yang ingin belajar kaidah bahasa Arab. Jadi kalau ingin belajar hiwar tentunya bukan dengan belajar kitab ini. Saya sangat sarankan belajar hiwar dengan kitab-kitab yang seperti Nasi'in atau kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik atau kitab Silsilah dari Livia atau kitab lengkap dari Durusul Lughah. Kalau Durusul Lughahnya saja kaidah, tetapi kalau kita Durusul Lughah plus kitab Durusul Lughah itu punya kawan-kawan. Nah, minimal dia setiap level itu kawannya ada 7. Jadi Durusul Lughah itu adalah 1 dari 8 bersaudara. Di sana ada kitab takbirnya, ada qiraahnya, ada sirahnya, ada hadisnya, ada fikihnya, semuanya itu kembali untuk belajar hiwar. Nah, baik, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana kita akan belajar kitab ini. Insyaallah kita metode apa yang akan kita pakai? Insyaallah nanti metode yang akan kita pakai adalah syarah ringkas. Kita berusaha setiap bab nanti kita jelaskan saja 15 menit. Mungkin ini sudah lebih 15 menit ya untuk muqaddimahnya, mohon dimaklumi. Supaya kita tahu nanti untuk kedepannya bagaimana kita akan membahas kitab ini. Metode yang akan kita pakai itu adalah yang pertama kita baca kitabnya. Kemudian nanti kita i'rab ringkas ya, tentunya kita baru belajar tidak i'rab secara detail yang seperti yang Anda contohkan tadi. Ya minimal kita tahu statusnya dan kenapa dia marfu, minimal seperti itu. Dia mubtada atau fa'il atau maf'ul. Kemudian kita terjemahkan dan selanjutnya kita ringkas. Apa sih isinya? Apa penjelasannya? Misal kalam, apa itu kalam? Kemudian di sana disebutkan lafaz. Lafaz itu apa sih maksud dari lafaz itu? Misalnya kita jelaskan secara ringkas. Insyaallah semoga dimudahkan nanti kita akan menampilkan layar. Jadi bisa dilihat bagan lafaz, apa arti lafaz. Nah, yang perlu dipegang hanya kitab matanya saja. Kalau syarah saya tidak akan baca syarah khusus ya. Seperti kitab ini Ana tidak akan bacakan antum kitab syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidak. Tapi bisa jadi saya akan meringkas dari syarah ini. Di antara syarah yang Ana pakai, Ana ringkaskan adalah syarah Dahlan, Mukhtasar Jiddan. Karena di syarah Dahlan ini sangat spesial karena ta'rif-ta'rifnya atau definisi-definisi yang ada di sana itu dipakai di syarah-syarah besar seperti syarah Syekh Utsaimin. Saya lihat beliau mendefinisikan al-lafaz, murakkab, mufid, al-wada, dan istilah-istilah di kitab ini beliau sama dengan yang ada di Mukhtasar Jiddan ini. Kemudian nanti setelah kita menjelaskan materinya, kita berusaha mencontohkan. Dari sana kita berusaha mencontohkan kaedahnya, kita ambil kaedah, kita contohkan misalnya dengan contoh kalimat sehari-hari. Misalnya al-masjidu wasi' atau al-maktabatu nadhifatun, kemudian kita i'rab secara ringkas. Baik. Ini ya yang akan kita pelajari kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kita fokus kepada matanya. Syarahnya insyaallah lebih kurang ya 15 menit. Kalaupun lebih mungkin tidak terlalu lama lebihnya. Dan kita berusaha setiap sesi itu kita satu bab. Ya kecuali bab ma'rifah nanti, karena bab ma'rifah ini sampai beberapa halaman. Di sana bisa dibagi menjadi faslun-faslun ya. Bisa satu fasal misalnya marfu saja atau dhammah saja. Terakhir, ana sekali lagi mengingatkan kita semua untuk belajar bahasa Arab, untuk mengetahui dan selalu belajar bahasa Arab. Karena ya kita dituntut itu untuk belajar, bukan dituntut untuk bisa. Nah, apalagi belajar bahasa Arab ini biasanya khususnya fenomena belajarnya bapak-bapak itu adalah panas kerupuk.
Panas-panas tain manuk kalau bahasa Lomboknya. Dia hari pertama itu sangat ramai, sangat semangat. Hari kedua itu kemudian hilang tanpa kabar satu persatu dan seterusnya. Sabar, mari kita tetap belajar bahasa Arab. Mari kita tetap dengarkan sesi-sesi ini. Karena kalau kita kurang paham, kita bisa mengulang kembali. Atau bisa menghubungi anak juga, bisa bertanya langsung. Insya Allah semoga dimudahkan kita untuk bertemu. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan dalam muqaddimah ini. Semoga kita dimudahkan untuk melanjutkan belajar langsung menjelaskan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini. Insya Allah pada sesi kedua nanti kita akan mulai di Babul Kalam. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mengajarkan kita sebagaimana Allah mengajarkan Nabi kita, Nabi Ibrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.